Jadi untuk tema pada minggu ini adalah perjumpaan yang mengubah hidup, merasakan kedamaian. Hari ini kita mau berbicara tentang perjumpaan yang mengubah hidup, merasakan kedamaian. Siapa sih yang di sini yang nggak mau merasakan kedamaian? Kita semua pasti mencari yang namanya damai. Kalau bisa kita semua ingat hidup damai. Bahkan pasti pun nantinya pasti punya dalam laporan. Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah cerita tentang seorang raja mengadakan sebuah sayembara. Tolong gambarkan atau buat lukisan tentang apa itu kedamaian. Ada tiga orang pelukis yang mendengar tentang gambaran itu. Kemudian mereka mencoba menuangkan pemahaman mereka tentang apa itu damai melalui lukisan. Pada lukisan pertama melukiskan tentang kapal di tengah laut yang tenang, itulah damai. Pada lukisan yang kedua melukis tentang sawah yang sudah mulai menguning, siap dipanen di sore hari kala matahari terbenam, itulah damai. Pada lukisan yang ketiga melukiskan tentang air terjun dengan aliran air yang deras, itulah damai. Lalu siapa yang menang? Di sini raja menunjukkan lukisan yang ketiga, yaitu lukisan air terjun aliran yang deras. Lah kok bisa air terjun yang sangat deras dan pastinya berisik menjadi menang? Ternyata setelah diperhatikan lebih dekat Bapak Ibu, ada seekor induk burung yang sedang tertidur bersama anaknya di sana mereka. Tidak jauh dari air terjun itu. Pertanyaan besar buat kita sekarang, apa arti damai buat kita? Atau lebih mudah, kapan, saat apa kita merasakan hidup kita ini damai sejahtera? Mungkin dengan awal bulan gajian hidup kita akan menjadi tenang. Apakah bisa dicukupi dengan banyaknya uang kita menjadi tenang? Damai berarti gak ada orang yang pikir jelek tentang diri kita, gak ada yang gosipin. Damai berarti keluarga gak pernah ribut. Tapi kalau memang pengertian damai kita hanya sebatas itu, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Akhir bulan, pas ada yang gosipin, pas lagi ribut, pas lagi kecewa, pas lagi takut, berarti damainya hilang. Bukan damai semu itu yang kita cari saat ini Bapak Ibu. Yang kita cari adalah damai sejati yang meskipun betul ada suara air terjun deras yang pasti membuat kita terganggu, terusik, tapi kita tetap bisa tenang dalam jalur hidup ini. Mungkin Bapak Ibu setuju? Dalam pembacaan ayat hari ini, kehilangan damai di hati itulah latar belakang kisah di antara para murid Tuhan pada waktu itu. Bagaimana dia hilang damainya bila apa yang mereka harapkan tentang sosok Yesus dahulu ini adalah Raja Israel, tapi sekarang malah mati di kayu salib. Sekarang malah nambah persoalan, dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali Injil kita dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ada beberapa hal yang mau saya ajak untuk kita renungkan bersama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita lihat terlebih dahulu satu ayat sebelum kita ini, itu Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena tidak berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia mengatakan hal itu kepadamu. Mereka mendengar Yesus telah bangkit, tapi mereka belum percaya dengan berita ini. Dan itu yang membuat kita tetap saja takut, tidak tenang. Takut kalau dituduh mencuri mayat Yesus. Takut kalau semakin dikejar dan dicari oleh orang-orang Yahudi. Dan hilanglah rasa damai di hati mereka. Kita mungkin pernah merasa hilang damai di hati, seringkali membuat kita tidak peka terhadap sesuatu yang sedang dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi kehilangan jejak Tuhan. Coba saja apa reaksi kita waktu jalan hidup kita ini penuh itu, penuh hambatan, penuh kesakitan, penuh rintangan. Kita merasa damai? Tidak. Sama seperti para murid Yesus, mereka takut. Mereka kunci pintu rapat-rapat, ngumpet, tidak mau meneruskan perjalanan hidup mereka atau pelayanan mereka. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian? Tepat di saat kita bertanya-tanya, kok Tuhan tidak melakukan apa-apa sih? Lihat kehidupan saya begini. Kemana Tuhan? Kok malah tidak melakukan pergerakan? Kita tidak mungkin tidak sadar bahwa Tuhan sedang berjuang untuk menjumpai kita dalam ketidakdamaian kita itu dan menunjukkan damai sejahtera yang sejati kepada kita. Murid-murid takut tentang hidup mereka tanpa kenal kehadiran Yesus, dan sekarang Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi kemarin itu maksudnya begini loh. Bukannya dari dahulu sudah dibilang mati dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu, hal terakhir yang Yesus ingatkan pada murid dan juga kita hari ini adalah pada ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti aku mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jangan sampai ketidakdamaian yang semu membuat kita menjadi lupa bahwa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dan lakukan ke dalam hidup. Tuhan yang sudah mengutus kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pula yang telah menunjukkan damai sejahteranya yang sejati itu pada kita semua. Kalau karena ketidakdamaian yang semu itu membuat kita lupa bahwa kita bisa melakukan sesuatu, nanti yang lebih diri kita sendiri. Rugi karena seharusnya kita sudah bergerak maju dari kemarin-kemarin, tapi malah tertunda karena rasa tidak damai dalam hati tadi. Rugi karena apa yang kita kerjakan pasti tidak menjadi maksimal. Jadi pilihan kita mau bagaimana? Damai tidak berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja keras. Kedamaian justru berada di tengah-tengah semua itu. Namun hatimu memiliki tenang. Percayalah, perjumpaan dengan Kristus adalah damai bagi kita semua. Amin. Saat itu kami silakan. Saat itu cukup. Jemaat yang berbahagia,